terkait pertemuan tadi? Oh, ini tadi sebetulnya pertemuan untuk memastikan tentang ketersediaan reagen yang tersedia di Balai Besar PP BPTKLPP. Karena beberapa keluhan itu kan hasilnya terlambat, gitu ya. Nah, tadi sudah kita pastikan memang kita sedang minta ke pusat. Kemudian ketersediaan yang ada itu tinggal sedikit, masih. Nah, untuk mengantisipasi kalau sampai nanti ada pertambahan orang yang harus dilakukan swab, itu kita harus segera minta ke Jakarta. Lalu juga kita hitung ketersediaan rapid test. Rapid test ini kita utamakan untuk kebutuhan tenaga-tenaga medis dan para medis yang ada di rumah sakit yang melakukan perawatan terhadap mereka yang kena COVID-19. Tapi rapid test itu sendiri kan juga harus dilakukan bukan hanya sekali tapi 2 kali. Nah, kita akan upayakan supaya ketersediaan rapid test juga lebih banyak lagi, supaya kalau kita perlukan untuk tes-tes yang lebih sederhana itu bisa lebih cepat. Tadi kita evaluasi soal itu. Rapid test berarti sekarang ada berapa? Jumlahnya berapa tadi, tapi masih cukup lah kalau kita pakai untuk ketersediaan bagi teman-teman Tenaga medis. Sudah ada yang melakukan tes, Pak, di rumah sakit? Sudah, ya. Kalau hasilnya? Nah, itu yang tidak disampaikan tadi, tapi sudah dilakukan tes. Karena tes itu entah negatif, entah positif, itu kan tidak bisa ditentukan baru sekali tes. Kalau pakai rapid test harus 2 kali gitu. Itu jarinya dokter-dokter itu ya. Sejauh ini baru 1 kali tes ya, Pak ya? Ya, jadi rata-rata baru dilakukan 1 kali tes. Kalau reagennya kosong, Pak, sekarang? Masih ada tapi sangat terbatas. Ya. Jumlahnya enggak? Tadi juga kita buat, cuma tadi wah ini tinggal beberapa hari ini sudah habis gitu. Tidak ada sepekan, Pak? Ya. Untuk memenuhi sepekan? Ya, tadi menyampaikannya beberapa hari ke depan gitu ya. Ini kita ingin pastikan itu. Kalau yang PSBB kemarin kan sudah keluar PP-nya ya, Pak? Ya, kalau jadi dari daerah sendiri apakah kan kita sudah pelajari nanti, lalu saya baru minta ke Biro Hukum untuk melakukan bersama BPD untuk melakukan kajian kira-kira apa yang harus kita tindak lanjuti terhadap PP dan Pres yang sudah dibuat. Kalau kita ini kan masih menggunakan tanggap darurat, tapi kalau nanti dengan tanggap darurat itu juga sudah tidak ada masalah, ya sudah kita pakai itu saja. Karena sebetulnya kan Jakarta itu kan menunggu supaya masing-masing daerah itu punya status gitu ya. Nah, kita kan sudah, kalau nggak salah malah tanggap darurat kita pertama ya. Pertama di seluruh DKI itu. Pak, di rapat dengan DPRD tadi disepakati soal anggaran. Prinsipnya DPRD mendukung kalau ada redesign atau realokasi terhadap APBD dalam rangka untuk penanganan COVID-19. Kalau anggarannya katanya sudah ditetapkan 26,9. Ya, itu kan rencana kita yang saya presentasikan tadi bersama Pak Wagub ke sana. Kita ini kebutuhan kita sekitar 26 sekian. Prinsipnya Dewan tidak keberatan. Ya, untuk sampai Mei atau untuk anggarannya itu untuk masa tanggap darurat itu ya? Ya, saya kira kita tidak bisa batasi waktunya keseluruhan ya. Kalau misalnya kaitannya dengan desinfektan ya kita kemampuan kita yang sudah kita hitung untuk 2 bulan. Tapi kalau misalnya kaitannya kita penyediaan alat yang ada di rumah sakit kan dipakai terus, ya, gitu. Jadi tidak. Tapi memang kita buat bertahap. Dari 26 tadi itu tahap 1 ini yang harus kita keluarkan sekitar angka 9 sekian miliar. Nah, nanti tahap 2 kita lihat perkembangan seperti apa. Jadi Dinas Sosial selaku koordinator bidang sosial dan kemasyarakatan dan juga tanggung jawabnya memberikan suatu perlindungan dan jaminan sosial, maka dengan ini salah satu ketugasannya adalah memberikan suatu
kepastian masyarakat miskin itu bisa tetap makan. Nah, dengan itu kita ada satu program yang namanya program bantuan sosial yang sifatnya untuk hidup. Kalau dikatakan jaminan hidup, ini ya jaminan hidup selama tanggap darurat sampai 2 bulan itu. Nah, setiap keluarga ini akan diberikan jaminan hidup ini sekitar 625.000 per bulan selama 2 bulan. Itu baru kita hitung-hitung. Nah, kalau kemarin ada berita 300.000, itu sebetulnya analisa kami itu adalah 300.000 itu masa tanggap karantina 14 hari. Tapi ternyata itu yang untuk karantina, tapi ada suatu perubahan bahwa yang menjadi karantina itu kalau bagi orang miskin tentu jaminan hidup. Jadi jaminan hidup ini atau bantuan sosial itu untuk seluruh keluarga miskin yang memang kehilangan mata pencaharian, yang mereka mengandalkan hanya tenaga, mengandalkan punya jasa yang macet. Ini sejumlah sekitar 625.000 per bulan selama 2 bulan. Kenapa 2 bulan? Tanggap darurat nasional itu kan sampai tanggal 29 Mei. Tuh. Nah, jumlah orangnya ini menurut data yang setelah dihitung ini ada sekitar sasarannya adalah 19.200 KK. Itu ada yang mendasari, yaitu dari data kemiskinan itu kan dari desel 1 sampai ke 10 ya. Nah, maka kita ambil yang desel 1 sampai ke desel 5, 6 terseleksi, yaitu yang itu sekitar itu. Jadi data itu kami melibatkan semua pihak. Kompilatornya itu TKSK, tapi tim datanya itu sampai di tingkat RT, RB. Mereka yang memiliki satu data akurat dari dinas sosial di merangkum semua itu. Semua yang kita intervensikan dengan suatu perhitungan prediksi tadi. Harapannya ini karena dinas sosial kan perlindungan dan jaminan, kan ya. Jadi jaminan sosial itu dengan harapan di masa-masa masa darurat ini mereka tetap survive, tetap bisa hidup karena permakanan. Orang unsur pertama itu kan makan loh. Itu yang paling baru, makan sandang papan. Nah, orang nggak punya sandang kalau makan bisa hidup, kalau nggak makan, nah, itu muncul penyakit baru lagi gitu. Dan itu kalau secara umum orang lapar itu bisa menimbulkan suatu konflik sosial, kerawanan, maka kita intervensi dengan jaminan sosial itu. Di dalam untuk penanganan COVID-19 ini ada 3 pokok bahasan, bahkan adalah tentang kesehatan, ekonomi, dan bidang sosial. Nah, untuk itu sehingga untuk apa? Untuk daerah untuk menyediakan BTT dana tak terduga apabila di kekurangan harus ada refocusing untuk anggaran itu ya. Kita sudah juga beberapa refocusing. Kalau refocusing yang pertama nanti tidak mencukupi, bisa tidak hanya sekali tapi bisa ke 2 kali kan itu. Tapi diarahkan kalau bisa ya kegiatan ini tidak nanti diperkirakan sampai Oktober kan itu. Oktober kita ya mundurnya sampai Oktober itu, sehingga daerah untuk sendiri, dan kita dibatasi untuk refocusing itu adalah untuk selama 7 hari kalender dari Kemendagri ya, tahun 1 nomor 20 itu. Intinya cuma itu aja. Dan juga apa yang dimintakan untuk mereka segera menindaklanjuti sebenarnya sudah ditindaklanjuti oleh DIY sudah menindaklanjuti semua. Ya, salah satunya salah satu beberapa kita harus menyediakan sendiri untuk pemakaman, untuk makam apabila masyarakat tidak menerima. Kita sudah ada, baik kabupaten di masing-masing kabupaten sudah menyiapkan. Yang tadi di telekonferensi Pak Bupati Sleman sudah menyediakan beberapa hektar untuk di Prambanan maupun di sisi timur, di jalan sisi timur barat maupun timur. Bantul juga sudah menyiapkan untuk itu. Ada berapa titik, Pak?
Nah ini yang belum pasti itu kemarin yang baru saya tahu baru Gunung Kidul, baru Bantul sama Sleman diterima tadi sudah langsung kepada Pak PLT Sekjen ya ini saya langsung itu ada. Tapi yang saya belum tahu kepastiannya adalah yang Gunung Kidul, Lontogo maupun kota itu yang kita belum. Prinsipnya siap ya Pak? Prinsipnya siap, nanti kalau semua menyangkut kalau memang nanti kita belum nyiapkan kita akan koordinasi semuanya kan bisa juga dengan Sleman maupun dengan Kabupaten Bantul kan sudah.